Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bapandiran santai. Iya. Ini hari ini ketemu dengan orang seorang tokoh, walaupun dia berusia 62 tahun, tetapi perasaannya masih 26 tahun. Iya. Wah, inilah Pak Ahmad Arifin, seorang ketua Moto Banjarmasin Club, ya kah? Iya betul. Banjarmasin Moto Touring Club, disingkat BMTC. Nah, ini salah satu moto touring yang luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Anggotanya tua-tua, tua-tua. Ini sekelas 62 tahun, yang lain berapa tahun Om Epen? Jadi begini, Banjarmasin Moto Touring Club disingkat BMTC, anggotanya sekarang 34 orang. 34 orang? Sebagian besar sudah di atas 50 bahkan 60. Nah, Tua-tua. Jadi kami BMTC tidak mau kalah dengan generasi muda. Kami masih tetap kuat, punya semangat dan punya nyali. Dan kami telah membuktikan beberapa kali menjelajah alam pegunungan Meratus dengan sepeda motor. Bermacam-macam jenis sepeda motor. Ada yang trail, ada yang Vespa, ada yang Honda C90. Pokoknya sepeda motor jenisnya apapun boleh. Antara kita bersepeda motor sambil happy-happy saja. Nah, luar biasa. Maipin, ini klub ini apabila didirikan? BMTC dibentuk tanggal 27 Agustus tahun 2018. 2018 berarti sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Wah, luar biasa, Maipin. Kenapa jadi bentuk ini nih? Kenapa ceritanya nih? Latar belakangnya? Jadi begini, saya ini kan sudah pensiun. Iya, pensiun. 4 tahun yang lalu. Iya. Saya ingin tetap active life, hidup tetap dinamis, selalu bergerak. Oleh karena itu, ini kesempatan bebas, waktunya banyak untuk menjelajah alam Kalimantan Selatan. Saya kontak beberapa teman. Oke, kita sepakat. Jadi motor touring yang perdana BMTC itu kami tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2018. 3 hari kami menjelajah pegunungan Meratus dari jalan aspal, jalan desa berbatu dan bertanah, sampai dengan jalan setapak. Bahkan kami pernah 3 jam tidak ada jalan, merintis sendiri, dan kami waktu itu kebetulan tidak membawa orang kampung. Tersesatlah kami beberapa jam di pegunungan Meratus. Akhirnya kami sepeda motor naik lanting. Naik lanting, ya, untuk ada lanting diseberangkan sungainya, lebarnya sekitar 20 meter. Kami menyeberangkan sendiri satu persatu sepeda motor ini. Jadi dari Kabupaten Banjar sampai ke Kabupaten Tanah Bumbu, melintasi pegunungan Meratus. Waduh, luar biasa kami. Ini Om Epen, dalam pengalaman membentuk klub ini, kemana yang paling jauh? Ya, bulan lalu kami akhir November 2020 kami dari Banjarmasin ke Amuntai, Banjarmasin ke Amuntai 200 km, terus kami ke Buntok, Kalimantan Tengah, di tepi Sungai Barito sejauh 140 km. Jadi hari pertama kami naik sepeda motor 340 km. 13 sepeda motor waktu itu. 13 sepeda motor? Iya, 13 sepeda motor. Hari berikutnya kami dari Buntok, Kalimantan Tengah menuju Kota Palangkaraya dan akhirnya ke Banjarmasin 200 km. Jadi jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya 2 hari kami moto touring 340 km. Nah, luar ternyata biasa. masih sanggup, Pak. Ya kami ini. Iya, lihat pemirsa. Iya. 740 km. Nah, ayo bobohan kamu yang muda-muda masih sanggupkah seperti ini? Tetapi nyatanya Om Epin dengan usia 62 tahun sanggup sampai 740 tahun. Om Epin, apa? Tidak capek kah? Ya memang ya capek. Tapi kami setiap 2 jam berhenti sekitar 30 menit memulihkan
stamina dan juga kami sambil santai, sambil rekreasi. Jadi kami tidak semata-mata bersepeda motoran saja, tapi kami juga berekreasi. Oh gitu. Karena kami punya moto BMTC, My Touring is my pleasure. Wis. Artinya perjalanan kami ini sambil bersenang-senang, Oh gitu. sambil bersenda gurau. Jadi capeknya bagaimanapun, ya ketemu sama teman-teman yang sehobi, ya yang masih punya semangat tinggi dan punya nyali, jadi hal yang biasa saja. Oh gitu. Iya. Oh jadi gitu. Jadi ini perjalanan tapi sambil rekreasi. Rekreasi Oh, ke jadi air terjun, ke mandian. puncak bukit, kami mandi di sungai, berkomunikasi dengan warga setempat, mereka sambil bercocok tanam, ngobrol di warung. Jadi sepanjang perjalanan tuh kami anggap kami sedang rekreasi. Oh gitu. Jadi selama ini yang paling berkesan itu di mana Om Ipin? Pernah lah. Paling berkesan kami ini melintas pegunungan Meratus. Iya. Yang terakhir tadi, minggu tadi, hari Sabtu dan Minggu, 3 hari yang lalu, kami pendek saja rutenya dari Desa Awang Bangka, Kecamatan Arenio, menuju Desa Kehelaan, Kecamatan Sungai Pindah, cuma 65 km. Tapi kami tempuh dari pagi sampai menjelang maghrib. Ya. Kami betul-betul kaget juga. Jalannya ini selain naik turun bukit, juga banyak lumpur. Oh iya. Lumpur yang ini yang bikin kami sering terperosok dan saling dorong-mendorong. Oh iya. Dan menjelang masuk lumpur kiri kanan, kami harus memilih jalan yang mana. Nah, ternyata salah pilih jalan karena lumpurnya berair, banyak yang terperosok, sampai 5 orang kami menggotong satu sepeda motor. Wah, luar Nah, biasa. ini Jadi yang saling menolong gitu ya. ya, Jadi kalau yang terperosok, ada yang amblas, Iya. itu dibantu sama-sama. sama-sama. Ada yang menarik di depan 2 orang, ada yang mendorong 2 orang di belakang, 1 orang tetap menunggang. Oh, Itu pun, ya itulah kita katakan kebersamaan Oh, dan iya. kebahagiaan, saling tolong menolong. Wah, jadi mungkin bisa ungkapkan perasaan Om Ipin. Jadi kira ini kan petualangan nih. Iya. Ini kan kerjaan anak-anak muda nih. Iya. Tetapi orang tua-tua mau gitu loh. Apa yang di perasaan Om Ipin itu ya sampai mau seperti itu gitu loh. Ya, jadi kami juga masih punya nyali, dan kami juga punya adrenalin. Semakin menantang, semakin tersesat tidak tahu kemana, dan tidak tahu kapan datangnya di tempat tujuan. Ini membakar semangat kami ini untuk tetap pantang menyerah. Kami jalan terus. Jalan terus. Biasa. Masalah hambatan di jalan, ada yang pecah ban, ada yang putus rantai. Yang untung anggota kami bisa memperbaiki sepeda motor tersebut. Dan ada juga teman yang duluan tersesat gitu ya. Nah, karena tadi kan di tengah gunung itu banyak juga jalan-jalan kecil, bingung kemana bertanya, ya akhirnya tersesat. Tapi cepat dicari. Kami kan sistemnya saling berkomunikasi. Pakai apa komunikasinya kalau tersesat itu gimana komunikasinya? Ya, kalaunya sudah sangat sempit, kita kembali ke jalan ke pertigaan, nanti kami akan menunggu karena ada marshal juru jalannya gitu ya. Oh gitu. Iya. Pernah nggak dari rombongan ini ada yang anggota hilang ya? Ya, kami pernah hilang berkelompok aja waktu pertama kali 3 orang. Kami memang tersesat hampir setengah hari, entah tujuannya kemana, tapi kami tetap selalu bertiga gitu ya. Jadi ya tenang aja. Ya, sambil mencari jalan. Nah, disinilah tantangan ya bagi kami ini. Tidak saja jalan yang lurus, tapi juga jalan yang tidak tahu kadang-kadang. Luar biasa. Jadi kata Om Ipin, semakin sesat semakin bagus. Ya, itu ada pengalaman yang bisa kita rasakan Om Ipin lah. Iya, ada. Lalu dalam perjalanan ini kan ada nginep nih. Iya. Lalu nginepnya gimana itu nginepnya itu? Kami kadang-kadang nginap, biasanya kami usahakan nginap di rumah penduduk. Rumah penduduk. Rumah penduduk. Kadang-kadang juga rumahnya kecil, kami harus bertenda di depan rumah. Oh gitu. Iya, jadi ya itulah. Karena kita kan bukannya selain ingin bersahabat dengan alam, kami juga ingin bersahabat dengan warga desa tersebut. Kami ingin malam-malam itu kita makan bersama, sarapan pagi bersama. Gitu. Kita ingin tahu kehidupan real masyarakat
yang hidup di desa yang terpencil, yang terkebelakang, hidup betul-betul tergantung dengan kemurahan alam. Ya inilah kita ingin mendengar suka duka mereka gitu ya. Ya, jeritan tangis mereka ini, mereka kesulitan, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, jalannya sepeda motor itu cuma jalan setapak, tidak angkutan barang ya naik sepeda motor itu kadang-kadang jalan kaki. Nah, ini dia yang sangat kita membingungkan juga nih, bagaimana orang tua ini tapi semangat ini luar biasa. Om Ipin, ini perkiraan program ke depan ini seperti apa nih Om Ipin? Ya, jadi kami kan punya logo. Ya, BMTC itu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dan juga bola dunia. Ya, kami ingin berputar, hidupnya kan berputar. Jadi kami ingin melanglang buana di Pulau Kalimantan, pulau yang terluas ketiga di dunia. Kami ingin jelajah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Luar biasa ini. Ya, sekitar 6.000 km lah. Makanya kami latihan dulu dari Kalsel, Kalteng gitu, sehari mungkin bisa 300-400 km. Nah, bila ini kami sudah mantap, nanti mungkin akhir tahun 2021 kami ingin keliling Kalimantan Indonesia dan juga nanti akhirnya Malaysia Timur dan Brunei Darussalam. Luar biasa. 6.000 km itu. Iya. Tapi perkiraan dengan 6.000 km dengan kondisi seperti ini gimana kita target sehari 400 km. Sehari 400 km. Jadi sekitar 15 hari perjalanan. Belum lagi kita mengantisipasi ada hambatan dan gangguan. Ya, sekitar 20 hari lah kita keliling. Ayo teman-teman, Kalimantan. 20 hari mau keliling Kalimantan sampai ke Sarawak, sampai ke mana ada? Kucing, Brunei. Iya, itu berarti lewat Pontianak ya? Iya, lewat Pontianak. Waduh. Ini kendaraannya harus kendaraan apa nih? Nah, kendaraan kami ini kan beragam jenis. Tapi untuk perjalanan jauh ya tentu kita kan harus punya standar yang sama supaya jangan ada suatu trouble membuat rencana perjalanan itu jadi gangguan. Bermasalah gitu ya? Ya, bermasalah. Jadi kami itu sebelum touring kendaraannya itu betul-betul dalam kondisi prima. Ya, orangnya betul-betul fit juga. Perbekalan itu logistik yang kita bawa itu ada checklistnya. Jangan sampai tertinggal. Ya, kita mengantisipasi juga ya hal-hal yang kedaruratan gitu. Wah, bayangkan saja ini sudah pernah sampai hampir 800 km. Rencananya akan mencapai 6.000 km. Nah, keliling Pulau Kalimantan. Ini orang tua bahagia namanya. Walaupun mereka tua-tua tetapi semangatnya masih muda. Nah, ini usia 62 tahun tapi perasaannya masih 26 tahun. Masih semangat muda. Luar biasa. Om Ipin, ini kalau seandainya ada yang mau ikut gimana, Ipin? Ya, ini kan BMTC ini kan komunitas yang terbuka. Terbuka saja, siapa yang satu sama hobinya, sama kemampuannya, sama semangatnya, ayo kita bersepeda motoran bareng-bareng saja. Dan tidak harus nginap di tempat yang hotel yang mewah. Kita justru ingin menginap di desa-desa. Kami menghindari menginap di kota-kota. Ya, kami ingin menginap di desa. Oh iya gitu. Iya, di desa kami ingin menginap. Oh gitu. Jadi ingin merasakan ya nikmatnya alam gitu ya. Nikmatnya alam, nikmatnya pedesaan. Ya, ini Om Ipin terus terang aja dia juga adalah seorang pelestari lingkungan. Dia juga pecinta sepeda ontel. Ini dia selalu ingin melihat kondisi alam Kalimantan ini sebagai apa sebenarnya. Bagaimana vegetasinya, bagaimana kondisi alamnya, bagaimana kemajuannya. Itu mungkin yang bisa kita kan moto touring, kita menikmati perjalanan sambil kita mengobservasi lingkungan alam dan kehidupan kemasyarakatan yang kita lintasi. Kita ingin merekam, merekam dengan pikiran, merekam dengan
foto, dengan video, kita ingin berkabar juga kepada dunia. Sekalian kita untuk berkampanye, mengedukasi, ya, agar kita mencintai dan melestarikan lingkungan alam kita. Ini Om Epin, saya mau tanya nih, sudah berapa kali main masuk hutan, masuk Gunung Meratus, masuk desa ke desa, bagaimana kondisi sebenarnya lingkungan? Kebetulan hampir 40 tahun yang lalu, saya masih bujangan. Saya punya profesi sebagai pemandu wisata alam petualangan, jadi guide. Ya, membawa turis-turis dalam grup, ya, jumlah besar sampai 20 orang. Kami wisata alam petualangan ke Pegunungan Meratus, tidur di bawah pohon dan kadang-kadang menginap di rumah Dayak yang orang barat bilang longhouse. Nah, itu yang kami cari. Nah, itu saya sudah terbiasa sejak muda. Enggak, maksudnya gini, Om Epin, maaf mau motong. Kondisi yang dulu bagus. Sekarang gimana? Maksudnya sekarang tuh dibandingkan 40 tahun tadi, dibandingkan sekarang tuh gimana? Iya, memang alam kita tuh dari waktu ke waktu telah saya lihat semakin terbuka gitu ya. Dulu kami lewat di sini pohonnya besar-besaran, sekarang pohon besarnya tuh sudah ditebang. Ada yang ditebang oleh warga, ada juga illegal logging, ya, ada juga yang legal logging oleh perusahaan. Oleh karenanya itu kami mencari rute-rute petualangan yang alamnya masih asli, terpaksa berpindah-pindah. Oke lah, ini kan menurut Om Epin berarti dinilai sudah alam kita sudah mulai kritis gitu kan, Epin. Ini harapannya alam kita nih ke depan bagaimana, Om Epin nih? Nah, saya kan salah satu orang yang mendengungkan, ya, menjaga kelestarian hutan alam di Kalimantan Selatan. Dalam berbagai kesempatan dengan instansi terkait, ya, secara umum kita bagaimana hutan alam kita di Kalimantan Selatan yang tertinggal sedikit ini telah dirambah oleh konsesi perkebunan, dirambah oleh konsesi pertambangan. Ini kita lindungilah. Kita perlu, walaupun ada hutan lindung, sekarang ada Taman Bumi di Kalimantan Selatan, Geopark disebutnya. Kita perlu juga adanya Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini betul-betul totalitas dari pemerintah bagaimana melindungi alam semula jadi yang alami ini tidak bisa lagi untuk utak-atik gitu ya, dan kena sanksi hukum. Ini yang kami tuntut selama ini kepada pemerintah. Waktunya sudah mulai habis, Om Epin. Jadi sebenarnya Om Epin ini touring tuh bukan semata-mata untuk touring, tetapi beliau adalah untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Dan itu akan diceritakan melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WA dan macam-macam. Ini sebagai menginspirasi bagi kita bagaimana alam lingkungan itu tetap lestari. Inilah Om Epin yang selama ini sebagai petualang sejati. Ini Paman Anung. Kami berada di Pamandiran Santai. Nah, selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan 2021 kita lebih baik dan tidak ada lagi pandemi COVID-19 agar kita bisa berpergian kemana-mana. Makasih. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.